너의 형, 효장 세자가 죽고 Halo Sobat Korean Hits, apa kabar kalian hari ini? Mimin doakan semoga kalian selalu dalam keadaan baik. Dalam video kali ini, Mimin akan membahas sejarah dari putra mahkota Sado yang terkenal karena kisah kematiannya yang tragis. Dalam sejarah, ia dikenal sebagai putra mahkota yang dihukum mati oleh ayahnya sendiri. Kisahnya direkam dalam sebuah catatan berjudul The Memoir of Lady Haekyong yang ditulis oleh istrinya sendiri. Selain catatan tersebut, kisah putra mahkota Sado juga tercatat dalam catatan Seungjowon dan catatan Hyungogi. Sampai saat ini, kisahnya telah banyak diadaptasi ke dalam serial drama maupun film. Pangeran Sado merupakan putra kedua Raja Yeongjo dengan selir kesayangannya yaitu selir Yongbin. Ia lahir tanggal 13 Februari 1735 dengan nama Pangeran Yisun. Kelahiran putra mahkota Sado merupakan kebahagiaan bagi keluarga kerajaan karena kematian putra mahkota Hyojang, putra pertama Raja Yeongjo, menyebabkan krisis penerus tahta. Tak lama setelah kelahirannya, ia diangkat sebagai putra Ratu Jongsong dan kemudian diberi gelar Wonja atau pangeran penerus. Sejak kelahirannya, putra mahkota Sado telah menjalankan etiket istana. 100 hari setelah kelahiran Pangeran Sado, ia harus tinggal terpisah dengan sang ibu dan tinggal di istana putra mahkota di bawah asuhan pengasuh kerajaan dan para pelayan istana. Kediaman putra mahkota pada saat itu adalah Joseungjeon yang merupakan bekas kediaman Ratu Sonwi, istri mendiang Raja Gyeongjong, sekaligus kediaman Raja Gyeongjong saat ia masih menjadi putra mahkota. Diduga dari sinilah Pangeran Sado bersentuhan dengan teori keracunan Raja Gyeongjong sekaligus pandangan negatif terhadap Partai Noron. Saat itu pengasuh serta para pelayannya adalah mantan pelayan Raja Gyeongjong sekaligus pendukung Raja Gyeongjong dan Partai Soron. Karena tumbuh dalam lingkungan pendukung Partai Soron, putra mahkota Sado menjadi dekat dengan Partai Soron daripada Partai Noron yang merupakan partai pendukung ayahnya. Pada tahun 1736, saat Pangeran Sado berusia 1 tahun, ia diangkat menjadi putra mahkota. Di tahun berikutnya, Raja Yeongjo mengangkat Lee Guangja, seorang sarjana muda dari Partai Soron sebagai Yong Uijong dan menyatakan bahwa ia adalah wali sekaligus guru bagi putra mahkota. Sejak usia dini, putra mahkota Sado telah menunjukkan banyak bakat dan kecerdasan. Ia memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Saat usianya baru menginjak 4 bulan, ia sudah bisa merangkak. Di usia 6 bulan, ia mampu menjawab pertanyaan Raja Yeongjo sampai batas tertentu. Ketika usianya menginjak 7 bulan, ia mampu membedakan arah mata angin. Pada usia 2 tahun, ia belajar huruf dan menulis sekitar 60 karakter Cina. Saat usianya 3 tahun, ia mampu membaca sebuah buku dan memberikan contoh di depan para menteri dan ayahnya. Di usia 7 tahun, ia mampu menyalin isi pelajaran Dongmong. Bahkan saat usianya 10 tahun, ia telah memiliki pandangan politik yang tajam dan mengkritik tindakan politik fraksi Noron. Selain itu, ia sangat suka menulis sehingga ia sering menulis dan membuat puisi untuk dibagikan kepada para menteri. Kecerdasan putra mahkota tersebut membuat Raja Yeongjo bahagia. Putra mahkota Sado kecil mendapat banyak limpahan kasih sayang. Raja Yeongjo sangat menyayangi putra mahkota Sado, bahkan rela tidak tidur untuk menyalin buku pelajaran yang akan dibaca oleh putra mahkota. Ia ingin agar putranya tumbuh dan dekat dengan buku agar kelak menjadi raja yang cakap dan cerdas. Tak hanya itu, ibu angkatnya yaitu Ratu Jongsong sangat menyayangi putra mahkota Sado seperti putranya sendiri. Termasuk nenek tirinya yaitu Ratu Inwon sangat menyayangi dirinya. Namun karena ia tinggal di istana terpisah bersama pengasuh dan para pelayannya, membuat putra mahkota Sado kecil
bisa melakukan hal apapun. Perlahan putra mahkota Sado menjadi malas belajar dan mulai lalai dalam pelajarannya. Ia lebih tertarik pada seni bela diri. Dalam Memoir of Lady Haegyong disebutkan bahwa kelalaian putra mahkota disebabkan oleh para pengasuhnya yang tidak mampu mendisiplinkan putra mahkota. Selain itu, mereka pula lah yang mengenalkan putra mahkota Sado dengan permainan seni bela diri dan membuat putra mahkota Sado jatuh cinta pada permainan tersebut. Dalam buku yang sama disebutkan bahwa pemimpin mereka, yaitu Choi Sang-gung dan Han Sang-gung, adalah orang yang bertanggung jawab atas kelalaian putra mahkota karena membiarkannya bermain. Mereka selalu mengabulkan keinginan putra mahkota. Bahkan ketika putra mahkota Sado mulai berbohong tentang pelajarannya, mereka berusaha menutupi kebohongan putra mahkota. Saat ibunya, yaitu Selir Yongbin, berkunjung ke kediaman putranya, putra mahkota Sado berbohong dengan mengatakan ia tengah belajar seharian, padahal seharian ia hanya bermain seni bela diri. Ketika Raja Yongjo mengetahui kejadian tersebut, ia langsung menegur putra mahkota dan menyelidiki kedua pengasuh putra mahkota. Choi Sang-gung dan Han Sang-gung kemudian dihukum berat dan dikeluarkan dari istana. Dalam buku yang sama disebutkan bahwa putra mahkota Sado menerima teguran yang keras dan ketidakpercayaan dari Raja Yongjo karena kejadian tersebut. Raja Yongjo sangat menyayangi putra mahkota Sado setidaknya sampai ia berumur 3 tahun dan memuji setiap tindakannya. Namun saat putra mahkota Sado berusia 4 tahun, Raja Yongjo mulai memarahinya. Bahkan untuk hal yang tidak ia lakukan sekalipun, kecerdasan putra mahkota Sado saat di usia muda membuat Raja Yongjo berekspektasi lebih tinggi terhadap sang putra dan menuntut putranya untuk membuat prestasi yang lebih jauh lagi. Raja Yongjo berharap sang putra akan menjadi seorang raja yang berbudi luhur serta mampu menghadapi tekanan dari lawan politiknya. Harapan yang tinggi tersebut membuat Raja Yongjo membesarkan sang putra secara ketat. Ia memerintahkan putranya untuk terus belajar dan berkutat dengan buku. Bahkan ia tak peduli dengan kesehatan sang putra dan menyuruhnya untuk terus belajar. Suatu hari pada tahun 1743, saat putra mahkota Sado berusia 8 tahun, putra mahkota Sado memberitahu gurunya bahwa ia merasa pusing dengan hanya melihat buku. Guru putra mahkota Sado lantas memberitahu Raja Yongjo untuk membiarkan putranya mendapat pengobatan terlebih dahulu dan beristirahat. Namun Raja Yongjo berkata bahwa putra mahkota Sado tidak perlu mendapat pengobatan dan berpikir hal tersebut hanya alasan putra mahkota Sado untuk tidak belajar. Raja kemudian memperingatkan putranya dan menyuruh putranya untuk kembali belajar. Didikan Raja Yongjo yang keras dan seringkali mengkritik dirinya membuat putra mahkota Sado merasa takut terhadap ayahnya. Suatu hari ketika Ratu Jongsong terbaring sakit, putra mahkota Sado mengunjungi kediaman Ratu Jongsong. Melihat kondisi ibu angkatnya, putra mahkota Sado kemudian menangis. Namun ketika Raja Yongjo datang, ia langsung berhenti menangis dan menjadi ketakutan. Dia berjongkok di sudut ruangan sambil gemetar ketakutan. Setiap kali harus bertemu sang ayah, putra mahkota Sado akan merasa takut dan cemas. Bahkan ia tidak mampu menjawab pertanyaan Raja Yongjo dengan baik, walaupun ia mengetahui jawabannya. Kelambanan dan sikap ragu-ragu putranya tersebut membuat Raja Yongjo semakin kecewa. Ia mulai memarahi putranya dan memaki putranya sebagai orang bodoh, pemalas, dan berbagai kata-kata kasar yang membuat mental putranya jatuh. Sikap Raja Yongjo menjadi lebih parah saat putra mahkota Sado berusia 10 tahun. Raja Yongjo bahkan tidak mengizinkan putra mahkota Sado untuk mengunjungi makam leluhurnya. Bahkan ia tidak mengajaknya dalam jamuan atau pertemuan yang menguntungkan dan hanya mengajaknya saat menangani kasus-kasus kriminal. Raja Yongjo juga sering memarahi dan menghukum putranya
di depan para menteri dan para pelayannya. Pada saat dirinya berusia 10 tahun, ia menikah dengan Lady Hong, putra Hong Bong-han, seorang cendekiawan cerdas dari Partai Noron. Sejak pernikahannya, Pangeran Sado menjadi dekat dengan mertuanya. Bahkan Pangeran Sado sering menulis surat kepada mertuanya. Pada tahun 1750, putra mahkota Sado memiliki seorang pangeran yang kemudian diberi nama Pangeran Uiso. Melalui kelahiran putranya, ketegangan antara putra mahkota Sado dengan ayahnya sedikit berkurang, dan putra mahkota Sado sedikit terbebas dari kritik sang ayah. Namun saat Pangeran Uiso berusia 3 tahun, Pangeran Uiso jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Raja Yongjo yang sangat menyayangi cucunya kembali menyalahkan putra mahkota Sado, dan hubungan antara putra mahkota Sado dan Raja Yongjo kembali memanas. Di tahun 1752, di tengah-tengah konflik Pangeran Sado dengan ayahnya, ia kembali memiliki seorang putra, yaitu Pangeran Yisan yang kelak menjadi Raja Jongjo. Di tahun yang sama saat ia berusia 15 tahun, ia menjadi wali Raja Yongjo atas perintah ayahnya. Saat menjadi wali raja, putra mahkota Sado melakukan serangkaian pembersihan. Saat itu, fraksi Noron mengangkat kasus pemberontakan Li Inhwa dan meminta putra mahkota untuk menggulingkan Li Guangja, seorang tokoh fraksi Soron. Namun, putra mahkota Sado tidak mendengarkan pendapat fraksi Noron dan menunjukkan pandangan yang mendukung fraksi Soron. Fraksi Noron yang tidak menyukai keputusan putra mahkota melaporkan hal tersebut kepada Raja Yongjo dan menyebut putra mahkota Sado memiliki pandangan politik yang salah. Raja kemudian memarahi putranya karena membuat keputusan tanpa berdiskusi dengannya. Dalam Memoir of Lady Haegyong, istri putra mahkota Sado menggambarkan Raja Yongjo sebagai orang yang selalu tidak puas dengan tindakan yang dilakukan putranya. Semua tindakan yang dilakukan oleh putra mahkota Sado selalu salah di mata Raja Yongjo. Ketika sang putra bertanya mengenai keputusan yang harus ia ambil, Raja Yongjo akan memarahi putranya karena bersikap ragu-ragu. Dan ketika putra mahkota Sado membuat keputusan tanpa bertanya pada Raja Yongjo, ia pun akan memarahi dirinya. Ketidaksukaan ayahnya kepada putra mahkota Sado semakin menjadi. Bahkan saat Raja Yongjo mendengar atau mendapat kabar buruk, ia akan menyalahkan putranya. Diketahui, Raja Yongjo memiliki kebiasaan mencuci telinganya ketika mendapat kabar yang tidak menyenangkan, dan setiap kali Raja Yongjo bertemu dengan sang putra, ia akan mencuci telinganya dan membuang air bekas cuciannya ke arah kediaman putra mahkota atau ke kediaman Putri Hwayop yang juga tidak disukai oleh Raja Yongjo. Kritik keras dari Raja Yongjo membuat putra mahkota Sado takut melakukan kesalahan, bahkan untuk berpakaian sekalipun. Ia menjadi sangat takut berpakaian dan menghabiskan banyak waktu untuk memilih pakaian yang akan digunakan. Sikap pilih kasih dari Raja Yongjo membuat putra mahkota Sado dekat dengan kakaknya, yaitu Putri Hwayop, yang juga tidak disukai oleh Raja Yongjo. Ketika putra mahkota Sado berkonflik dengan ayahnya, ia selalu menemui Putri Hwayop. Namun pada tahun 1752, Putri Hwayop terkena sakit campak dan kemudian meninggal. Hal itu menimbulkan kesedihan mendalam bagi putra mahkota Sado. Kesedihan akan meninggalnya orang yang ia kasihi, serta kritik yang terus-menerus dari sang ayah, membuat kesehatan mental putra mahkota Sado semakin memburuk. Ia mulai dilanda kecemasan yang parah, serta gejala halusinasi. Bahkan saat ia membaca sebuah buku, ia berhalusinasi bahwa ia melihat dewa petir. Sejak saat itu, ia sangat takut akan petir dan menolak menyentuh benda apapun yang diukir dengan karakter petir. Karena hubungan dengan ayahnya yang tidak baik, ia sering mengirim surat kepada mertuanya. Dalam surat yang ia kirim kepada mertuanya, ia menceritakan mengenai konflik yang ia alami dengan sang ayah dan menceritakan penyakit depresi yang ia alami. Ia juga meminta kepada mertuanya
untuk mengirimkan obat penghilang depresi secara diam-diam. Melalui surat itu juga diketahui bahwa putra mahkota Sado sangat khawatir terhadap penyakit depresi yang dideritanya. Selain mengungkapkan penyakit depresi yang dideritanya, ia juga menyatakan minatnya pada pemeliharaan negara dengan meminta kepada ayah mertuanya untuk mengirim sebuah buku dan peta yang menjelaskan sistem dan aturan negara. Pada tahun 1757, Ratu Inwon meninggal, yang disusul dengan meninggalnya Ratu Jongsong 1 bulan kemudian. Putra mahkota kembali dilanda luka mendalam karena kehilangan 2 orang yang sangat ia sayangi dan selalu mendukung serta melindunginya dari kemarahan sang ayah. Perlakuan sang ayah serta duka atas kehilangan orang yang sangat ia sayangi memperparah penyakit mental putra mahkota Sado. Untuk meluapkan rasa frustasi dan amarahnya, ia mulai menganiaya para pelayannya. Pembunuhan pertamanya dilakukan tak lama setelah kematian Ratu Jongsong. Dia membunuh seorang kasim bernama Kim Hanche dan memenggal kepalanya. Setelah melakukan pembunuhan pertamanya, ia melakukan serangkaian pembunuhan lainnya. Tercatat lebih dari 100 orang telah ia bunuh. Selain melakukan pembunuhan, ia juga kerap menganiaya dan memperkosa para dayang istana. Dalam surat yang ditulis kepada mertuanya, putra mahkota Sado mengaku merasa bersalah setelah melakukan pembunuhan. Ia sangat sedih dan menyesal, namun di sisi lain ia juga merasakan kepuasan. Di tahun yang sama dengan kematian Ratu Inwon dan Ratu Jongsong, Raja Yongjo dengan enggan mengajak putra mahkota untuk mengunjungi makam leluhur. Namun di hari keberangkatan, hujan turun sangat lebat. Raja Yongjo kemudian menyalahkan putranya dan mengatakan bahwa hujan turun karena ia membawa putra mahkota Sado dalam perjalanan tersebut. Raja kemudian menyuruh putranya untuk kembali ke istana. Setelah kejadian tersebut, penyakit fobianya terhadap pakaian semakin menjadi. Ia sangat takut akan terjadi hal seperti demikian karena ia salah berpakaian. Di tahun yang sama, putra mahkota Sado mengambil Park Bin-e, seorang dayang istana di kediaman Ratu Inwon sebagai selirnya. Putra mahkota Sado sangat takut jika hal tersebut diketahui oleh ayahnya, karena ia dianggap melanggar peraturan istana, di mana menyentuh dayang dari orang yang lebih tinggi posisinya dianggap sebagai hal tabu. Ketika Raja Yongjo mengetahui hubungan putranya dengan Park Bin-e, Raja Yongjo memarahi putranya. Karena hal tersebut, putra mahkota Sado mencoba bunuh diri dengan melompat ke dalam sumur, namun berhasil diselamatkan oleh para penjaga istana. Di hari ulang tahunnya di tahun 1760, penyakit putra mahkota Sado kembali kambuh dan emosinya meledak. Ia mencaci maki ibunya serta putra dan kedua putrinya. Ia juga mengancam Putri Hwawan dan meminta Putri Hwawan yang disayangi oleh Raja Yongjo untuk meminta sang ayah memindahkan istananya dan mengizinkannya untuk mengunjungi istana Onyang. Peristiwa tersebut disaksikan oleh Lady Haegyong dan ia mengabadikannya dalam buku The Memoir of Lady Haegyong. Meskipun tidak pernah melakukan kekerasan pada sang istri, namun dalam sebuah peristiwa, putra mahkota Sado pernah memukul wajah istrinya hingga memar, yang mengharuskan Lady Haegyong tidak hadir dalam sebuah upacara untuk menutupi memarnya. Penyakit mental putra mahkota Sado semakin menjadi. Di tahun 1761, ia menganiaya Park Bin-e, selir kesayangannya, hingga meninggal. Kejadian tersebut dipicu karena kemarahan putra mahkota Sado saat berpakaian. Putra mahkota Sado yang memiliki fobia saat berpakaian tidak puas dengan pakaian yang disiapkan Park Bin-e. Dari sekian banyak pakaian yang disiapkan oleh selirnya, tidak ada satupun pakaian yang membuatnya merasa nyaman, sehingga memicu kemarahan putra mahkota. Putra mahkota kemudian menganiaya selirnya hingga meninggal dan meninggalkan tubuh selirnya di lantai begitu saja. Dikatakan setelah membunuh Park Bin-e, putra mahkota Sado tidak mengatakan apapun tentang kematian selirnya.
Pada bulan April di tahun ke-37 pemerintahan Raja Yongjo, Pangeran Sado secara diam-diam meninggalkan istana dan pergi ke Pyongyang. Beberapa bulan kemudian, Raja Yongjo mengetahui hal tersebut dan memarahi putranya. Di tahun 1762, atas perintah Kim Han-gu, ayah dari Ratu Jongsun, Nakyung-on membuat daftar kesalahan putra mahkota dan kemudian melaporkannya kepada Raja Yongjo. Setelah mendapat laporan tersebut, Raja memarahi para pelayannya karena tidak memberitahukan kesalahan putra mahkota. Untuk menutupi kesalahan putra mahkota, Raja Yongjo kemudian mengeksekusi Nakyung-won. Di tahun yang sama, selir Yongbin melaporkan kesalahan putranya dan memohon kepada Raja Yongjo untuk menyingkirkan putra mahkota Sado demi keselamatan cucu mereka. Setelah mendengar permintaan sang istri, Raja Yongjo secara resmi menurunkan Pangeran Sado sebagai putra mahkota. Dikatakan saat mendengar hal tersebut, Pangeran Sado jatuh pingsan. Seolah memiliki firasat, beberapa hari sebelum kematiannya, putra mahkota Sado berpura-pura gila dengan memakai topi wihang kecil milik putranya. Dia kemudian mengatakan bahwa ia akan digulingkan dan digantikan oleh putranya. Ketika Lady Haegyong mencoba mengambil topi tersebut, putra mahkota Sado mengatakan bahwa ia hanya berpura-pura dan berkata bahwa ia akan mati dan Lady Haegyong harus berumur panjang. Berdasarkan peraturan istana pada saat itu, Raja Yongjo tidak bisa mengeluarkan dekrit untuk mengeksekusi putranya. Karena jika raja mengeluarkan perintah eksekusi, maka putranya akan dianggap sebagai pengkhianat. Hal tersebut akan berimbas pada keturunan putra mahkota Sado yang juga akan dianggap sebagai pengkhianat. Karena memikirkan nasib cucunya, akhirnya Raja Yongjo meminta kepada sang putra untuk melakukan bunuh diri. Namun putra mahkota Sado menolak dan memohon pengampunan dari ayahnya. Raja kemudian mengeluarkan dekrit untuk mengurung putranya di dalam sebuah peti penyimpanan beras. Meskipun putra mahkota Sado meminta pengampunan kepada raja, namun Raja Yongjo tidak mendengarkan putranya. Putra Pangeran Sado yaitu Pangeran Yisan menyaksikan semua kejadian yang menimpa ayahnya. Sembari menangis, Pangeran Yisan meminta keselamatan sang ayah kepada Raja Yongjo. Namun Raja Yongjo tidak mendengarkan permintaan cucunya dan kemudian mengirim cucunya ke kediaman Hong Bong-han. 8 hari setelah pengurungan putra mahkota Sado, ia dinyatakan meninggal karena kelaparan dan kehausan. Selain menghukum putranya, Raja Yongjo turut menghukum dan mengeksekusi orang-orang yang bertanggung jawab atas kelalaian dan kegagalan putranya. Putra mahkota Sado kemudian dimakamkan di Gunung Bebongsan Yangju. Setelah kematian putranya, Raja Yongjo mengembalikan gelar Pangeran Sado sebagai putra mahkota dan memberinya gelar Anumerta Sado yang memiliki arti memikirkan dengan sangat sedih. Setelah putra Pangeran Sado naik tahta, ia dihormati sebagai Pangeran Janghon dan makamnya dipindahkan ke kota Suwon, yang kemudian menyebutnya Hyeongrungwon, namun sekarang dikenal dengan nama Yongneng. Setelah memindahkan makam ayahnya, Pangeran Yisan membangun benteng Hwasong untuk melindungi makam ayahnya. Tak hanya itu, selama masa pemerintahan Pangeran Yisan, ia berusaha membersihkan nama ayahnya dan menghukum orang-orang yang terlibat dengan kematian ayahnya. Sampai saat ini banyak teori dan spekulasi mengenai penyebab kematian putra mahkota Sado. Terdapat anggapan yang mengatakan bahwa putra mahkota Sado tidak mengidap penyakit mental, melainkan dirinya menjadi korban konspirasi politik oleh lawan politiknya. Namun rumor tersebut dibantah oleh Hong Haegyong dalam catatan The Memoirs of Lady Haegyong. Meskipun demikian, isu kematian putra mahkota Sado masih menjadi perdebatan sampai saat ini.